Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,29%. Dengan total market cap di 2,35 triliun US dollars. Untuk Bitcoin dominance pada hari ini turun sebesar 0,04% dan volume juga ikutan turun sebesar 48,39%. Kita bisa di sini untuk Bitcoin terjadi rally sebesar 0,35% dan sekarang di angka 64.487. Sementara Ethereum terjadi peningkatan tipis juga sebesar 0,25% di angka 3.514. BNB dia rally sebesar 1,48%. Solana rally tipis 0,04%. XRP dia meningkat juga tipis sebesar 0,11%. Toncoin dia ngepump sebesar 5,56%. Dogecoin rally 0,18% dan Cardano meningkat sebesar 2,58%. Nah, mungkin yang menarik adalah Bitcoin, di mana kita bisa lihat di sini pada tanggal 21 Juni kemarin dia literally pas banget berhasil bertahan daily close di atas dari struktur 64.000 ya. Dan ini pun dilanjutkan dengan kemarin yang bisa bertahan juga. Akhirnya sekarang Bitcoin masih cukup stabil di atas dari 64.000 ya. Ini overall cukup bagus ya untuk Bitcoin karena dia berhasil mempertahankan struktur ya. Nah, tetapi selain dari itu kita bisa lihat kemarin dia membentuk spinning top ya, walaupun bullish spinning top tapi tetap spinning top. Spinning top itu artinya terjadi kebingungan dalam market ya. Nah, pertanyaannya apakah ini adalah suatu mungkin ya momentum rally sedikit dulu untuk membuat suatu higher low ya. Bukan higher low tapi membuat suatu lower high ya, lower high dan akan membuat lower lagi atau tidak. Begitu, itu menjadi pertanyaan besarnya nih ya. Karena sebenarnya dari tanggal 18 Juni udah 4 candle berturut-turut bearish. Jadi sebenarnya normal sih kalau sampai terjadi ada rally dulu begitu. Nah, tapi rallynya pertanyaannya seperti yang gua tadi bilang ya, apakah dia akan membuat suatu higher high atau malah membuat suatu higher low dan lanjut membuat lower low lagi. Begitu ya. Oke, next kita akan lihat ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri kita bisa lihat di sini dia kembali menguat ya. Walaupun ini ya sebenarnya lagi market close ya, terakhir kembali menguat. Kita lihat besok nih, apakah besok dia akan lanjut lagi atau jangan-jangan akan mulai koreksi dulu gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat dulu ke economic calendar ya. Hari ini ada apa? Dari US hari ini akan keluar data apa nih? Oh, nggak ada apa-apa ya. Besok kita coba cek tanggal 24 Juni hari Senin. Dari US juga belum ada apa-apa. Jadi hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke TA dulu begitu ya. Untuk news ini datang dari US, di mana BlackRock dan berbagai macam issuers lain sudah mengupdate S1 filing mereka untuk spot Ethereum ETF. Nah, karena kemarin-kemarin ada yang bertanya, Bang, kita masih punya bensin lain nggak nih buat bisa lanjut lagi gitu. Nah, sebenarnya salah satu yang kita bisa pertimbangkan untuk tunggu adalah ini ya, yaitu spot Ethereum ETF yang sekarang kalau kita di sini ekspektasi yaitu Juli untuk bisa di launch ya. Nah, apabila ternyata momentumnya cukup terbentuk dan orang-orang mulai tertarik lagi dengan untuk membeli lagi kripto, nah ini bisa membentuk momentum lebih bullish untuk ya cryptocurrency market overall begitu ya. Tapi kalau ternyata tidak terbentuk tidak terbentuk demand ya berarti siap-siap possibility untuk lanjut lebih dalam semakin besar begitu ya. Next kita geser ke perbandingan nih. Ada beberapa yang membandingkan ini tuh seperti di 2020 2016 di mana dia baru saja menembus new all time high ya. Dia menembus new all time high, mulai terjadi konsolidasi. Nah, apakah konsolidasi ini akan sama seperti sebelum-sebelumnya? Kalau menurut gua sebenarnya kalau dia nggak dalam masa-masa ekonomi yang seperti sekarang, menurut gua bisa dengan mudah gitu ya. Nah, kalau kita lihat di 2016 di masa-masa ini tuh tidak ada resesi. 2020 resesinya udah lewat. Kali ini kita belum terjadi resesi, tetapi ada kemungkinan terjadi resesi. Jadi kalau menurut gua sih ya tinggal kita lihat aja dia pada faktanya terjadi resesi atau tidak. Kalau terjadi ya kita harus siap-siap dengan movement seperti ini. Kalau tidak terjadi ya kita bisa melihat lebih ke 2016. As simple as that gitu ya. Oke, next kita akan masuk ke ini. Bitcoin dominance. Bitcoin dominance hari ini cenderung melemah ya. Kita lihat nih apakah dia akan bisa bertahan di atas 520 atau tidak. Kalau di bawah berarti ya cenderung lebih bearish tentunya ya.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan operasi advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Lu bisa dengan berbagai macam cara. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini dia mantul tepat di struktur 64.000, which is ini adalah buy limit ke berapa nih berarti ya? Ini harusnya kayaknya buy limit baru deh. Buy limit baru di 64.000. Buy limit kedua di 62.529 dan buy limit ketiga di angka 59.320. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi long di sini ya, karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di struktur 64.000. Kita punya posisi long. Target TP-nya di mana, Bang? Target TP-nya boleh pertimbangkan di 66.253 atau sampai ke data ekonomi selanjutnya ya. Data ekonomi selanjutnya yang bintang 3 kita bisa pertimbangkan untuk tutup dulu kalau udah dekat-dekat jam segitu dan belum kena target TP. Tapi untuk sekarang masih belum ada sih ya. Bahkan besok pun juga belum ada. Jadi mungkin paling cepat Selasa ya. Next adalah untuk posisi short. Posisi short masih jauh jadi kita skip dulu aja. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini kemarin itu tidak terjadi setup short ya, retest 1 tapi nggak terjadi retest kedua. Jadi untuk sekarang sih apabila terjadi retest 1, retest 2 di 3.521 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50. Sementara untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 3.521 ya. Nah, untuk posisi spotnya, ini berarti buy limit kedua di MA50 di angka 3.473 dan buy limit ketiga di angka 3.386. Itu kurang lebih untuk posisi di Ethereum. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat di sini ya, dia sempat retest 1, retest 2 tetapi sayangnya jebol dan daily close di atas dari 598,3 ya. Artinya posisi shortnya kena cut loss ya. Nah, hari ini sudah terjadi retest pertama lagi sebagai support. Kita lihat besok, kalau besok daily close dari BNB masih di atas dari 588,3, kita bisa limit posisi long. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP ada beberapa. Yang lebih konservatif bisa di sini di angka 599 atau kalau lebih gampang sih dibulatkan ke 600. Dan yang lebih agresif boleh pertimbangkan di sini di MA50 di angka 607,4. Posisi spotnya, untuk posisi spot buy limit kedua pertama udah klik lagi ya. Buy limit pertama di 528,3, buy limit kedua di 574,4 dan buy limit ketiga di angka 560,1 ya.
Next kita masuk ke Ondo. Untuk Ondo posisi short kita sudah kena target TP ya. Untuk posisi short sudah kena target TP, artinya kita sudah mengantongi profit sebesar 7%. Not bad ya. Nah, di waktu bersamaan retest 1, retest 2 sudah terjadi di angka 1,1623. Artinya kita sudah kebuka juga posisi long. Nah, posisi long ini kita sedang floating profit ya. Floating profitnya itu sebesar sepersenan lah ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya tinggal pilih nanti di EMA 20 atau di 1,24449 ya. Itu kurang lebih untuk posisi futures-nya. Untuk posisi spotnya berarti kan ini buy limit tinggal tersisa 2 lagi berarti ya. Ini buy limit kedua di 1,1623 dan buy limit ketiga di EMA 50 di angka 1,10241 ya. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano posisi short yang kita pegang dari tanggal 20 Juni kemarin masih dalam keadaan profit ya, walaupun belum kena target TP. Tapi buat lo yang konservatif harusnya udah tutup posisi sih, karena seingat gua tuh di masa-masa ini ada beberapa data penting. Jadi buat yang konservatif harusnya udah beres ya. Buat yang agresif masih dipertahankan posisinya. Untuk posisi spot selanjutnya tinggal tersisa satu saja, yaitu di angka 0,35628 ya. Itu kurang lebih untuk spotnya. Untuk posisi long sebenarnya masih bisa sih kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di 0,356828 ya. Sorry, 628 ya, benar salah. Untuk itu posisi long di Cardano target TP-nya di 0,39672 ya. Itu kurang lebih untuk Cardano dan juga ending dari CWT kita pada hari ini. Seperti biasa mengingatkan 3 golden rules: jangan pegang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.